Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah, hidup ini amanah dari Allah. Kalau dibandingkan dengan ukuran akhirat, maka hitung-hitungannya nyampe pada kehidupan kita dibandingkan akhirat itu ibarat kurang lebih 1,5 jam saja. Jadi 1,5 jam kita di akhirat itulah yang kita alami di dunia ini, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kita hanya memikirkan dunia saja, maka rugi besar. Dan itu sebagai seorang muslim kita diingatkan banyak sekali oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, dalam kehidupan pribadi baginda Nabi, bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Mufasir juga memaknai bahwa kehidupanmu yang paling akhir itu lebih utama, lebih mulia dari kehidupanmu yang masa lalu. Masya Allah, di dunia optimis, di akhirat insya Allah juga lebih baik. Optimis masuk surga semua, amin. Makanya kita berdoa, ya Allah, yang hadir ini insya Allah semuanya beserta keluarga kita masing-masing, ya, dan mungkin yang mendengar meskipun belum hadir, yang nanti juga menyimak meskipun belum bisa hadir, kita berdoa agar ini menjadi wasilah, pertemuan ini menjadi wasilah kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah, apa yang diinginkan manusia di dunia ini, ya, pasti banyak. Kebanyakan keinginan itu kita bisa simpulkan dengan satu kata, ya, rezeki. Pasti semua orang ingin rezekinya bertambah. Bukan hanya bertambah, kalau mungkin memungkinkan bisa diusahakan apa? Berlipat ganda. Nah, Masya Allah. Dan insya Allah kalau rumus ini nanti dijalankan, kita akan merasakan rezeki luar biasa. Nah, ada amalan untuk mendatangkan rezeki yang sering kita dengar, as-shadaqatu tajlibur rizqa. Ya, sedekah itu akan mendatangkan rezeki. Ada juga yang punya amalan setiap pagi bersedekah, menyantuni anak yatim, membantu orang yang kesusahan, dan lain sebagainya. Meningkatkan amal-amal ibadah, bukan hanya wajib tapi juga yang sunnah, maka itu bisa mendatangkan rezeki. Kalau kita lihat referensinya dalam Al-Quran, datangnya rezeki itu memang jalannya macam-macam. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita ingatin dulu tuh, rezeki itu apa? Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, diinginkan dan menjadi bahagia. Itu rezeki. Nah, kalau di akhirat, pahala, bukan rezeki lagi. Jadi rezeki itu memang di dunia bisa berupa materi, tambahnya simpanan investasi kita, tambahnya investasi kontrakan, tambah tanah, naik jabatan, itu materi. Tapi yang non materi ada juga. Kadang-kadang kita nggak nyadar, pergaulan kita dipertemukan dengan orang-orang soleh, rezeki. Keluarga kita tambah bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, itu rezeki. Anak kita, cucu kita mungkin yang biasanya malas-malasan sholat menjadi dengar adzan sholat, itu rezeki. Masya Allah, ya.
Jadi rezeki itu luas sekali, luar biasa, dan setiap hamba Allah membutuhkan rezeki. Allah kadang kasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, nggak nyadar. Kadang malah nggak berusaha, sepertinya nggak berusaha. Tapi kalau Allah inginkan, ya dikasih. Ada yang dapat rezeki karena ketaatannya, dapat rezeki karena menikah, tambah rezeki karena bersedekah, dapat rezeki karena amalan-amalan ibadah. Tapi kadang seperti tadi, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang juga nggak rencana, kadang juga nggak diminta. Pagi tadi kita sebelum subuh deras banget, alhamdulillah keluar dari rumah nggak hujan, Pak. Naik beberapa kilo, bagus 2 kilo kurang lebih, deras. Jadi saya semakin yakin tema ini benar, insya Allah. Karena hujan itu bagian dari rezeki dari Allah. Nah, kelemahannya rezeki yang melimpah kadang nggak disadari orang. Contoh nih, kita di iklim tropis di negeri kita ini sering hujan, kadang kita nggak merasa itu rezeki dari Allah. Di daerah-daerah yang jarang hujan, sampai tandus menunggu hujan, berharap banget dapat hujan. Sedangkan kita kadang nggak berharap dikasih. Itu rezeki. Sehingga doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Mau hujan bagaimanapun itu rezeki dari Allah. Ya, Masya Allah. Hadirin asadakumullah. Bagaimana cara menambahnya? Cara melipat gandakannya? Cara mempertahankannya? Ini kita akan diskusikan. Semoga nanti ada kesempatan untuk tanya jawab. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, kalau kita ingat surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kita udah tahu semua, tapi rumusnya ini jalan kita solusi untuk mengamalkannya. Apa itu? Kalau mau ditambah nikmat, nikmat itu ya rezeki. Salah satunya apa? Syukur. Sebelum kita bersyukur, jangan pernah bermimpi kita ditambah rezekinya. Tapi baru ditambah, belum dilipat, baru ditambah. Ya, itu dah. Nah, dalam ayat yang berbeda, man yuridu harfad dunya nutihi minha, wa man yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harsi. Ya. Nah, kalau kita ingin dunia dikasih sama Allah, kalau kita ingin akhirat nazidlah fi harfi, ditambah. Jadi salah satunya cara untuk ditambah, yaitu bukan hanya syukur, tapi meniatkan semuanya untuk akhirat. Karena dunia akan ikut. Belum lagi hadis-hadisnya banyak sekali. Selalu bersyukur dan selalu meluruskan niat. Karena niat itu kan, Masya Allah, harus selalu tajdid, harus selalu diperbaharui tajdidun niat. Karena niat itu sesuai dengan iman seseorang. Para alim ulama menyimpulkan dari banyak hadis, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun, tambah, kadang berkurang. Nah, ketika iman kita berkurang, maka biasanya mempengaruhi niat kita yang harusnya baik, lurus, jadi bengkok dikit-dikit. Sehingga Nabi mengingatkan, innamal a'malu binniyat
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal perbuatan itu harus disertai dengan niat, tergantung dengan niatnya. Dan segala sesuatu pun dihitung, dinilai dari niatnya. Nah, niatnya baik, lurus, karena cari ridho Allah, ingin pahala besar di akhirat, syukurnya ditambah, maka rezeki kita akan ditambah, belum dilipat. Nah, bagaimana untuk dilipat? Agar berlipat, tentu kalau kita padankan dengan terjemahan bahasa Indonesia agak susah. Bahasa itu tidak bisa persis sama ya. Nah, tetapi kalau kita lihat penjelasan para mufassir dengan sisi bahasa dan lain sebagainya, maka saya menyimpulkan di surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu menjadi dasar kita untuk kita dapat diberi kesempatan oleh Allah untuk melipat gandakan rezeki. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu ayatnya surat Al-Jumu'ah ayat 10. Coba kita lihat, ketika seseorang itu telah menunaikan sholat, yang dimaksud bukan sekedar sholat Jumat sebenarnya, secara umum. Karena dulu ketika di zaman Nabi pernah waktu khutbah Jumat ada pedagang yang datang ya, ke sekitar situ dan waktunya untuk berdagang gitu. Tapi umat Islam sedang sholat. Tiba-tiba pada buyar tuh orang berebut dagangan. Akhirnya turunlah ayat tersebut. Orang-orang terus kembali ya setelah disampaikan ayat tersebut untuk melanjutkan sholat Jumat bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini berkahnya luar biasa, hikmahnya luar biasa. Mutiara yang terpendam di sini harus dikeluarkan. Setiap orang harus tahu ini ya. Karena inilah yang kemudian dulu pernah menorehkan dalam sejarah bahwa Islam begitu maju, begitu jaya, sampai dalam masa keemasan Islam itu Pak, penghargaan untuk guru SD ya, itu kurang lebih kalau dikurskan dengan rupiah sekarang 150 juta per bulan gajinya itu, Masya Allah. Dan sekarang baru dijanjikan 2 juta udah seneng banget ya, Masya Allah. Nah, kenapa bisa begitu maju? Nah, kita lihat tulisannya Ibnu Sina dalam buku-buku tarbiyah yang dikaji di Kuliatul Mu'allimin, biasanya pesantren-pesantren modern. Kebetulan saya juga masih ngajar di pesantren. Nah, itu disebutkan bahwa pendidikan untuk anak-anak tingkat dasar itu yang tidak boleh hilang ada 2, yaitu Al-Quran wa lughatul Arabiyyah, Al-Quran dan bahasa Arab. Masya Allah. Nah, kalau kita ini terapkan di negeri kita ini, bukan hanya bahasa Inggris tapi juga ada bahasa Arab, maka orang-orang Islam akan lebih mudah memahami Al-Quran. Bacaan sholatnya dia paham, ketika ada orang baca Al-Quran dia paham. Masya Allah. Nah, kalau dengan cara itu, insya Allah menjadi salah satu faktor untuk kejayaan kita berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin assalamualaikum. Dari surat Al-Jumu'ah ayat 10 tadi kita bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menunaikan sholat Jumat atau sholat apa saja tidak boleh berhenti lama terus di situ, diam terus di masjid, tapi harus keluar. Fantashiru fil ardi, keluarlah kalian di muka bumi, menyebar. Fantashiru fil ardi, untuk apa? Bekerja. Apa ayatnya? Wabtaghu min fadlillah, carilah rahmat, karunia, keutamaan, rezeki dari Allah. Jadi memang nggak boleh kita pikir terus, wirid terus di masjid, nggak boleh. Berdasarkan ayat ini
harus menyebar ke bumi untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Dan yang sering dilupakan lanjutannya, bagaimana cara agar tuflihun? Allah kasih rumus, wabtahu min fadlillah wadkurullaha katsiran. Bersamaan dengan bekerja itu ada wawul atof yang artinya sama ya, seimbang ya, seiras gitu ya. Perintahnya sama nih ya. Apa perintahnya? Di sela-sela kita bekerja, sambil bekerja, wadkurullaha katsiran, ingatlah Allah yang banyak. Kita disuruh ingat Allah yang banyak sambil bekerja. Jadi orang keluar dari masjid nih, kita keluar sudah harus ingat Allah terus, Pak. Ingat Allah terus, tidak boleh lepas dari ingat pada Allah. Kenapa? Karena ini ada jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tuflihun itu ya, fi'il mudhari, artinya progress, ongoing, terus diuntungkan terus. Kalau kita mengingat Allahnya banyak. Banyak itu apa? La tuhsuha, nggak terhitung, nggak cukup dengan tasbih 1000, 2000, nggak cukup. Jadi itu hanya untuk komitmen, konsisten, istiqomah. Ada orang yang punya amalan, kalau hari Ahad nih baca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali misalkan. Itu yang komitmen aja, yang tertulis lah gitu. Yang tidak tertulis harus banyak, katsiran. Untuk apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Beruntung ini saya maknai berlipat. Kenapa? Karena yang ditambah udah ada. Nazid lahu biharsi, ya. La azidannakum. Nah, tuflihun itu berlipat untungnya. Masya Allah. Nah, siapa contohnya pribadi yang untungnya berlipat, Pak? Ya baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berlipat luar biasa. Nah, coba rezekinya berlipat, ya, tapi hidupnya sederhana. Rezeki bukan hanya materi, non materinya luar biasa. Bukan Rasulullah nggak mampu, tapi hartanya betul-betul, Masya Allah, dipakai di jalan Allah. Karena surga neraka bagi Nabi di mata kelihatan jelas, lewat Isra Mi'raj diperlihatkan. Sedangkan kita kadang-kadang, Masya Allah, diganggu oleh setan, hawa nafsu kita. Tapi tetap harus positif, harus berusaha. Kenapa? Karena salah satu jalan memperbanyak pahala adalah kita melawan setan. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Bagaimana caranya agar rezeki kita berlipat? Cara yang pertama tadi disebutkan wadkurullaha katsiran, itu teksnya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya yang pertama, Pak, ya, adalah syukur totalitas. Dan bukan hanya syukur, tapi syukur totalitas. Kadang orang yang begini, gimana? Anakmu gimana sekarang? Ya alhamdulillah. Itu kadang-kadang juga masih malas-malasan sholatnya, padahal kerjaan ya bagus, harta juga punya, rumah ya lengkap, nggak tahu sulit banget. Nah, itu belum totalitas, masih ada kekecewaan daripada tidak gitu. Ya. Bagaimana agar totalitas? Ya, totalitas itu harus meyakini surat Ali Imran ayat 191. Ya. Ketika Allah mengajarkan pada baginda Nabi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Itu cara kita untuk bisa bersyukur totalitas. Rabbana, wahai Rob. Rob kalau dalam bahasa Arab artinya adalah manajer lah kalau bahasanya. Manajer alam semesta ini, pengatur alam semesta ini, yang memanage termasuk kehidupan kita. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa kita pakai Rabbana? Karena Allah yang mengatur, yang membuat kita A atau B Allah. Asmaul husna pakai kata Rabbana. Rabba ya Rabbi. Nah, hadirin, nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb, tidak ada yang kau ciptakan, kau tentukan atas alam semesta beserta apa yang ada di antara keduanya, termasuk kehidupan kita, keluarga kita, takdir kita, itu yang sia-sia nggak ada. Itu yang disampaikan oleh Allah. Jadi untuk totalitas itu kita harus yakin ini ayat ini. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah tentukan dalam kehidupan manusia dan alam semesta ini yang sia-sia, yang tidak berguna. Semuanya ada manfaatnya. Ada orang sehat, syukurnya banyak banget. Alhamdulillah ya Allah sehat. Dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Hartanya banyak, dapat proyek 1 miliar, alhamdulillah ya Allah. Giliran dapat proyek cuman puluhan juta, alhamdulillah. Itu doang. Giliran sakit gimana? Ya alhamdulillah gimana. Nah itu enggak total. Antara hati dan mulutnya beda. Di hatinya masih ada rasa daripada tidak. Itu belum total. Jadi syukur yang totalitas tidak akan terpengaruh dengan banyaknya nikmat berupa materi yang Allah berikan, rezeki yang berupa materi, non materi yang Allah berikan. Tidak ngefek. Jadi syukur yang totalitas selalu berada pada level yang puncak syukurnya. Alhamdulillah. Bagaimana dari caranya? Harus memahami, meyakini setiap apa yang terjadi tidak ada yang sia-sia. Masya Allah. Kadang-kadang di mana rasa syukurnya Pak Ustaz? Istri itu udah puluhan tahun kami menikah, tapi kayaknya nggak ngerti-ngerti juga. Omongannya kadang masih nyakitin kayak kita baru awal nikah aja, padahal udah puluhan tahun. Nah, bagaimana cara menyetiri seperti ini agar totalitas? Coba kita ingat ayat tadi, tidak ada yang sia-sia. Kenapa nggak ada yang sia-sia? Istri kita itu amanah. Seorang suami punya tanggung jawab untuk mengantarkan istrinya, anaknya, keluarganya ke surga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bukan sekedar memberikan materi atau nasihat non materi, tapi tanggung jawab itu ada pada seorang suami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira ini kalau kita bersabar menghadapi istri kita atau suami kita, itu baik atau tidak? Baik. Kalau baik berarti berpahala. Kalau kita punya rencana untuk menasihati istri kita, suami kita yang mungkin masih melakukan perbuatan yang kurang baik, kira-kira berpahala atau tidak? Berpahala. Apa artinya? Allah takdirkan istri kita menjadi istri kita, suami kita menjadi suami kita, anak-anak kita dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya menjadi anak-anak kita. Itu adalah kesempatan kita, lumbung besar kita untuk menjadikan setiap perbuatan kita terhadap mereka pahala. Itu rezeki. Kesempatan itu rezeki, Masya Allah. Jadi gak akan kecewa kan? Kecewa manusiawi biasa, tapi beberapa detik saja. Kecewa nih misalkan, kita hitung aja berapa detik. Semakin cepat selesai kita kecewanya, berarti semakin mudah totalitas rasa syukur kita. Itu Masya Allah. Jadi syukur totalitas itu dahsyat.
syukurnya. Kalau level 1, level basic, elementary itu idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu level 1. Jadi kalau dapat musibah, ya inna lillahi, ya Allah, sungguhnya semua milikmu, semua kembali kepadamu. Itu untuk menenangkan hati, dan diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti itu. Kalau level up, naik levelnya, maka kata-kata yang muncul alhamdulillah, itu udah naik, Pak. Masya Allah. Jadi orang sehat maupun sakit tidak boleh mengurangi rasa syukurnya sedikit pun terhadap Allah. Kenapa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau nyoba hitung nikmatnya Allah, nggak akan bakal selesai menghitungnya, nggak terhitung begitu banyak jumlahnya. Itulah sebabnya kenapa syukur kita harus totalitas. Kalau cuma syukur biasa nggak total, bisa jadi ditambah nikmatnya. Tapi kalau syukur totalitas, ini adalah awal langkah untuk dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah. Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Enggak baiti kal jannah, rumahku seperti surga. Enggak, baiti jannati, rumahku surgaku. Suatu ketika istri-istri Nabi protes, pengen hidup lebih berkecukupan seperti istri para pejabat yang lain, pengen tambah nafkah. Malah turun ayat, wahai Nabi, kalau istri-istrimu pengen harta berilah, tapi setelah itu ceraikanlah. Masya Allah. Tapi ini khusus untuk Nabi, Pak. Khusus untuk Nabi, jangan diterapin kita. Kita ngambil pelajarannya. Nah, disampaikan tuh. Tapi kalau mereka ingin bersama Rasul, mencintai Allah, maka ya silakan, itu pilihan yang lebih baik. Para istri yang nuntut tadi disampaikan itu apa? Dijawab pertama oleh Aisyah, ya Rasulullah, aku memilih engkau. Masya Allah, sadar semua, taubat semua. Masya Allah. Di sekelas Nabi ujiannya begitu, tapi Nabi nggak putus asa, nggak main cerai aja. Masya Allah. Kenapa? Karena semuanya adalah lumbung pahala kita. Saya dulu pernah lihat di perpustakaan itu ada buku-buku tasawuf. Karena saya dulu pernah pesantren di Jombang, Jawa Timur. Beliau ini saya belum pernah ketemu, tapi orang Jombang gitu. Pesantrennya saya tahu, saya pernah main ke pesantrennya. Saya tanyakan ke teman senior saya di pasca waktu itu, loh, ini kiai saya, Ustaz. Oh iya. Bukunya banyak nih, buku-buku tasawufnya. Iya, beliau cerita. Coba, antum tahu tidak kan? Apa? Beliau ini luar biasa. Bukunya banyak, buku-buku tarekat, buku-buku tasawuf. Beliau anaknya kiai, menikah dengan anaknya kiai, dan mengasuh pesantren di Jombang, Jawa Timur. Saya nggak sebut nama pesantrennya. Nah, apa yang terjadi dalam keluarga beliau? Beliau diuji, Pak. Istrinya itu, istri beliau ini fakta ya, fakta langsung dari yang bersama kak senior saya yang dari sana. Kalau beliau marah nih, istri ini nggak tedeng aling-aling kata orang Jawa, langsung marah aja di depan santri, di depan tamu. Masa bodoh, Pak? Marah aja dia. Itu Masya Allah. Dan yang rutin ketika istri beliau marah, maka Pak kiainya itu, suaminya, beliau pelan-pelan masuk kamar, ditutup pintu kamarnya. Masya Allah. Dan ternyata apa? Di kamar itu beliau menulis buku-buku tasawuf, buku-buku tarekat itu sampai banyak. Jadi apa yang bisa diambil? Bisa jadi saking seringnya marah istri beliau, saking sering pula suaminya menutup pintu untuk menulis buku, Pak. Jadi tambah banyak karya beliau. Asbab istrinya jadi bukunya semakin banyak, dibaca banyak orang, jadi ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, rezeki. Ternyata istri yang seperti itu rezeki juga. Masya Allah, ini pemahaman
ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Mau hujan, mau panas, mau banjir, enggak ada yang sia-sia. Semuanya itu kesempatan, ya, rezeki dari Allah. Masya Allah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pertama Pak ya, syukur totalitas. Untuk dilipat gandakan syukur totalitas. Kadang orang, Mas Ustaz, kita kan sudah usia 70 tahun, mau rezeki apa lagi? Masya Allah, rezeki bukan hanya materi. Anak-anak soleh-soleha itu rezeki. Keluarga bahagia, lihat cucu yang di sana sholatnya rutin, doain orang tuanya, doain kakeknya, neneknya, itu rezeki luar biasa. Sebagian kadang kebetulan saya pernah tinggal di komplek Pertamina, mungkin Bapak juga paham. Itu tempatnya Pak Jagus ya. Itu sebelum saya datang ke sana Pak, saya dulu marbot di musola di Pak Jagus, ya, teman akrabnya Pak Jibnu, ya, marbot di sana sambil kuliah waktu itu. Nah sebelum saya datang itu ada kisah. Nah suatu saat saya menyertai pemakaman orang jenazah di belakang musola ya, dekat saya aja di marbot itu. Nah saya tanya, ini berapa usianya? Ini baru 29 tahun. Masih muda banget, udah meninggal. Cowok. Oh yang sebelumnya malah kakaknya, besar. Kakaknya ya 27 tahun. Karena lebih gitu. Duh, muda-muda. Masya, kenapa? Masya Allah, bilang. Ternyata apa Pak? Narkoba. Jadi dua-duanya ini ada kakak kena narkoba. Tinggal saya kebetulan pernah ke rumah beliau. Jadi tinggal kakaknya yang paling pertama perempuan. Itu yang masih hidup sekarang. Ayah ibunya kerja semua di Pertamina. Ya mungkin secara materi berkecukupan, tapi non materinya gitu. Itu rezeki juga. Betapa sedihnya hati orang tua kalau diuji seperti itu. Berapa banyak materi yang dikeluarkan untuk rehabilitasi misalnya, untuk mencari jalan agar anaknya sadar. Besar materi yang bisa dikeluarkan untuk itu. Maka anak-anak soleh-soleh rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah rezeki, itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Insyaallah. Ya. Saya kesini tadi sebelumnya juga menjadi WA sama Pak Haji Ibnu. Saya berdoa, ya Allah, lipat gandakan rezeki. Dan betul Pak. Ya. Saya tadi pakai Gojek ya, pakai Gokar. Ya. Saya baru pencet jam 3:04 langsung dapat Pak. Langsung dapat, Masya Allah. Padahal pagi-pagi ya, belum hujan sih. Apa yang terjadi Pak? Beliau cerita, Mas, saya ketiduran dari jam 10 di komplek Pertamina itu dekat tempat tinggal saya. Beliau ketiduran dari jam 10 Pak. Bangun-bangun langsung baca pesanan saya itu. Masya Allah. Rupa-rupanya Allah tidurkan beliau untuk mengantarkan saya ke sini. Jadi sebelum subuh saya sudah di sini, Masya Allah. Ini rezeki, ini harus disyukuri. Hal yang seperti itu tidak boleh dianggap biasa. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu itu yang sia-sia. Semuanya Allah tentukan untuk kebaikan, asal kita bisa memaknainya. Masya Allah. Ada doanya, Rabbi habli hukma wa hikmi bis-shalihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hikmah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang saleh. Itu jadi pakai bukan wa adkhilni Pak. Kalau dalam bahasa Arab wa adkhilni itu masukkan aku, tapi wa al-hiqni. Nah, itu beda maknanya. Kalau al-hiqni itu melekat Pak. Kalau adkhilni masuk doang, enggak melekat. Jadi kalau kita adkhulul ghurfah, adkhulul masjid, masuk masjid, masuk aja. Tapi saya enggak jadi masjid. Saya orang masuk ke masjid, tapi wa al-hiqni itu lengket Pak. Wal hikmi bisolihin, masukkanlah aku ke dalam golongan orang soleh. Kita juga termasuk soleh, bukan hanya pengantar orang soleh. Itu al hikmi. Makanya kalau memungkinkan diamalkan Pak ya, Robbi habli hukma wa al hikmi bisolihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hikmah,
masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, tapi masuk yang menjadi, bukan masuk yang menyertai saja. Itu maknanya. Mahasiswa saya wajibkan untuk mengamalkan ini. Nggak boleh dapat nilai kalau belum hafal. Itu Masya Allah. Jadi Rabbi habli hukma wa hikmi bisolih. Kalau ini kita amalkan, Pak, mudah kita mensyukuri nikmat Allah. Kita kalau dalam istilah Jawa itu ada perlu sak durunge minara. Ada yang beda, Pak? Wonten, Pak. Nah, apa itu artinya, Pak? Perlu sak durunge minara. Tahu sebelum diberitahu, sebelum terjadi. Apalagi yang terjadi, lebih mudah kita tahu. Bagaimana caranya? Kita dikasih tahu oleh Allah. Caranya bagaimana? Banyak-banyak amalin Rabbi habli hukma wa hikmi bisolihin. Dikasih sakit, kita tahu apa maknanya. Ya, suatu ketika ada yang dikasih, misalkan ada sesuatu yang kecewa, kita bisa menyikapinya. Saya cerita fakta langsung saya dengar dari yang bersangkutan, Pak, ya. Saya ngajar di Unindra, ya, PGRI Jakarta, ya, salah satu kampus yang saya ajar, ada juga di Stay di Sawangan. Nah, itu rektornya Pak Profesor Haji Sumaryoto. Beliau Pak Rektor Unindra. Beliau cerita dalam pertemuan dengan dosen, seringkali kita ketemu beliau dalam rapat-rapat dosen. Sekitar beberapa tahun yang lalu lah, sebelum Covid, beliau pernah cerita dan saya catat di buku catatan saya. Beliau cerita ketika pulang dari Gombong, orang Jawa Tengah, ya, nengok ibundanya yang udah sepuh gitu, beli tiket bis, Pak. Naik bis sudah dapat tiket. Nah, udah naik bis, ternyata tempat duduknya itu ditempati orang lain, Pak. Ya, ditempati orang lain. Beliau udah, padahal beliau seorang rektor, sampai sekarang juga masih rektor, waktu itu juga udah jadi rektor. Beliau malah turun. Beliau turun dari bis, kemudian bilang ke administrasi gitu, ya, ya, mereka minta maaf dan Pak Rektor diminta untuk menunggu 10 menit lagi. Beliau gak marah-marah, nomornya sama. Kalau beliau mau, bisa jadi cek dong admin, siapa yang paling dulu. Jamnya kan ketahuan pesennya, siapa paling dulu. Nanti yang paling dulu ya naik. Tapi beliau gak lakukan itu. Ya, mungkin beliau memahami bahwa itu ujian dari Allah, harus bersabar. Ya, akhirnya beliau nggak naik, Pak. Beliau turun lagi, nunggu bis berikutnya 10 menit. 10 menit belum bis berikutnya datang, ada kabar bahwa bis yang mau dinaikin tadi adalah sedang terjadi kecelakaan. Masya Allah. Jadi kecelakaan bis yang tadi, Pak. Dan yang parah, yang nabrak jembatan itu, ya, itu adalah sisi kiri, yang mana beliau duduknya di situ. Masya Allah, coba bayangkan. Kalau beliau waktu itu marah-marah karena punya punya jabatan gitu, ya, bahasanya aku rektor ini, ya beliau akan korban, jadi korban. Nah, itu rezeki. Mungkin dianggap non materi, tapi nilainya melebihi materi, gitu. Masya Allah. Nah, seperti itu akan mudah kita pahami, Pak. Sehingga kalau lihat sesuatu yang mengecewakan, jangan muntah, jangan mudah marah, langsung kayak kita nggak pernah punya dosa, kayak kita nggak pernah punya salah. Kalau itu terjadi, sulit, Pak, kita bersyukur totalitas. Ya. Jadi kita harus mampu itu mengendalikannya dengan Rabbi habli hukma wa hikmi bisolih, kita amalkan, terus kita paham bahwa Rabbana ma khalaqta hadza tidak ada yang kau ciptakan ini, ya Rabb, yang sia-sia. Kenapa menjadi sia-sia? Seakan-akan sia-sia karena kita tidak mampu menangkapnya, menangkap hikmahnya, memahami maknanya, mengeluarkan rumus untuk melakukan hal berikutnya. Kita nggak mampu, sehingga seakan sia-sia, padahal tidak. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, itu yang pertama, syukur totalitas. Berikutnya plus SDM. Jadi saya buat rumus biar mudah diingat. Syukur totalitas plus SDM. Tapi SDM-nya bukan sumber daya manusia. Nah, itu numpang ID aja biar mudah diingat, ya. S-nya apa, Pak? S-nya adalah sambungkan kepada Allah apapun yang kita indra.
Sambungkan kepada Allah. Kalau dalam istilah psikologi ada namanya self talk, ngobrol sendiri. Nah, karena saya kajiannya di dakwah dan komunikasi, ini luar biasa. Self talk ini sebenarnya kalau kita lihat secara keilmuan itu kurang lebih sudah 100 tahun diteliti Pak di Amerika. Disebut subconscious mind, alam bawah sadar. Itu self talk, ngobrol ya, dalam diri sendiri. Orang-orang psikolog dalam ilmu psikologi pernah diteliti dan dicatat, dirumuskan setiap hari orang dari bangun tidur sampai tidur lagi ngobrolnya itu minimal 50.000 kali Pak di hatinya sendiri tanpa bunyi, apalagi bunyi dihitung. Jadi yang tanpa bunyi itu di dalam hati kita itu 50.000 kali dari bangun tidur sampai tidur lagi, rata-rata setiap manusia, dan bisa begitu. Masya Allah. Nah, hadis qudsi menyampaikan baginda Nabi, ana inda dzoni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Di prasangka itu letaknya di dalam hati. Jadi bagaimana caranya Pak? S itu sambungkan kepada Allah, manfaatkan itu self talk ini, bidzikrillah, dengan zikrullah. Akan banyak banget. Masuk ke ayat 10 surat Al-Jumu'ah tadi. Wadkurullaha katsiran, ingatlah Allah yang banyak. Bagaimana banyak? Gak bisa banyak dengan hanya ngitung pakai tasbih elektrik atau pakai HP. Gak cukup. Karena detakan hati kita tuh lebih cepat daripada ucapan kata-kata kita, betul ya? Betul. Ya, kita belum ngomong, hati kita udah ngomong duluan. Kita belum komentar, hati kita udah komen duluan. Jadi sambungkan setiap apa yang kita indra. Mata kita melihat sesuatu, sambungkan pada Allah. Ya Allah, ini orang difabel tapi masih semangat kerja, cari nafkah, jual kerupuk misalnya. Begitu sabarnya ya Allah. Langsung zikir tuh Pak, zikrullah. Tapi nggak perlu ngomong, di dalam hati. Kenapa kok kita optimalkan dalam hati? Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan dan dijelaskan dalam syarah Bukhari bahwa aku lebih menyukai mengingat Allah di dalam hatiku daripada lewat lesanku dengan perbandingan 1:70 Pak. Masya Allah. Jadi Aisyah ini suka mengingat Allah lewat hati, di dalam hatinya, daripada di lisannya dengan perbandingan 1:70. Jadi sambungkan semuanya kepada Allah. Apa firman Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Misalnya dalam surat Al-Ahzab Allah sampaikan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang ada di hatimu. Allah tahu. Jadi hati kita ini, bapak-bapak sambil dengerin saya juga sambil lihat bapak-bapak, tahu hati kita bersama ini ngomongin apa, Allah tahu. Dan diperkuat dalam surat At-Taghabun Allah sampaikan, ya, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah alimun, tahu banget bidzatis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada kita. Allah tahu Pak. Ini sampai jam berapa, jam segini belum selesai belum dialognya. Allah tahu. Ini bicara apa sih sebenarnya kok ini? Allah tahu Pak. Alimun bidzatis sudur. Nah, dalam surat Al-Isra disampaikan pula, Rabbukum a'lamu ma fi nufusikum. Pengatur kamu, Allah maksudnya, pengatur alam semesta ini, a'lamu bima fi nufusikum, terhadap apa-apa yang ada di dalam jiwamu. Nanti dicek lagi teksnya, mungkin kurang tepat ya, di PPT-nya sudah saya kasihkan. Ya, di surat Al-Isra ya. Nah, itu ayat 25. Allah tahu apa yang dalam jiwa kita. Allah sampaikan hati, Allah sampaikan dada, Allah sampaikan jiwa. Itu letaknya di dalam semua Pak. Dalam Al-Isra ayat 36 ditekankan lagi sama Allah,
Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masyaallah. Jangan kamu tanyakan ya sesuatu yang kamu nggak tahu ilmu. Ya. Jangan kamu tetapkan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmu, memutuskan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Kenapa? Ya. Inna sam'a karena pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan aktivitas hati, Pak Fuad. Aktivitas hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya dari tiga hal tersebut akan ditanyakan oleh Allah. Jadi kalau selama ini kita mikir dalam hati juga ngomongin apa, nggak apa-apa kali, yang penting kan nggak dilakuin. Ditanya apa sama Allah? Itu ayatnya tadi, Al-Isra ayat 36. Ditanyakan, hati kita ditanyakan, diminta pertanggungjawaban. Apa penguat hadisnya? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal ithmu? Ya Rasul, ithmu itu apa? Nah, kalau nggak ada alnya ismun, muradifnya dzambun. Ya, kalau diterjemahkan dosa atau kotoran. Apa kata Nabi? Al ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali alaihin nas. Ithmu itu, al ithmu itu atau ithmun itu adalah sesuatu yang terbersit di hatimu dan kamu malu kalau orang lain tahu. Masya Allah. Nih kita nih yang bapak-bapak misalnya, mohon maaf, lihat wanita cantik, seksi, kemudian kita ingin dalam hati kita. Kira-kira kalau istri kita tahu, kita malu juga kan? Dia pasti marah juga kita. Kalau tahu, nah itu udah masuk ismun. Makanya dalam tasawuf, dunia tasawuf, dosa masuk dosa. Kalau fikih enggak. Ya ulama fikih nganggap enggak sampai dosa, kotor aja. Apa bedanya dengan kotor dosa? Oh, Nabi udah mengatakan begitu. Gitu. Jadi dalam hati kita itu dihitung sama Allah. Wa karita ayat tali alainas, dan kamu malu, kamu nggak ingin orang lain tuh tahu kamu sedang memikirkan hal itu di hatimu. Masya Allah. Itu ismun. Makanya hati yang dimanfaatin, Pak. Sambungkan segala sesuatu kepada Allah. Sambungin semuanya, sambungin. Ya Allah, astagfirullah. Nggak perlu diucap, sesekali diucap boleh, bukan dilarang diucap. Tapi kadang-kadang ucapan itu nggak nyampe ke hati kan. Gitu. Yang bagus kan ini bahwa dia lisan di hati. Iya. Tapi kalau kita kembali ke Aisyah, Aisyah lebih suka di dalam hati. Aisyah itu sohibah, istri Nabi yang cerdas, yang solehah, Masya Allah luar biasa. Beliau begitu, Masya Allah. Dan Rasulullah itu gerakan hatinya luar biasa. Ya, nanti kita akan elaborasi lagi. Kita lanjut yang kedua deh. Yang ketiga Pak ya. Pertama syukur totalitas, kedua S, ketiga D, keempat M. Ya, syukur totalitas plus SDM. Apa D-nya Pak? Yang sudah buka PPT belum dibagi ya. D-nya adalah doain Pak. Doakan Pak. Jangan disambungkan saja. Untaikan doa yang terbaik untuk yang kita indra. Kita melihat bapak-bapak yang sepuh, jalannya susah, kita jadi ingat almarhum ayah kita. Doakan Pak. Baca Fatihah untuk almarhum ayah kita. Kita berdoa, ya Allah sampaikan pahalanya untuk ayah almarhum, untuk ibu almarhumah. Dan yang bapak sepuh ini, ya Allah sehatkan, panjangkan usianya, akhirkan husnul khatimah. Meskipun kita nggak kenal Pak dia siapa. Itu yang dilakukan Nabi. Itu yang dengan Rasulullah. Apa buktinya? Baginda Nabi bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimithlih." Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain. Ada yang mengartikan seiman Pak ya. Ya, orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, kecuali datang malaikat mengatakan walaka bimithlin, engkau juga dapat kebaikan yang sama. Artinya apa? Malaikat mendoakan untuk kita. Loh Pak, kalau doa malaikat kira-kira
Lebih manjur mana Pak, daripada doa kita? Lebih manjur doa malaikat Pak. Kenapa? Malaikat tanpa dosa, taat terus. Lah kita ya dosa-dosa manusia gitu ya. Nah, sehingga doa kita kadang terhalang oleh dosa kita, doa malaikat tidak pernah terhalang. Apa rumusnya? Kalau doa-doa kita kadang-kadang lama gak dikabulin, bisa jadi kita hanya sibuk doain diri kita dan keluarga kita. Kita nggak pernah doakan orang lain. Padahal doakan orang lain itu dapat garansi dari malaikat untuk didoakan, masya Allah. Yang menyampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana melihat sesuatu, indra atau mendengar sesuatu, kita dengar nama seseorang, kita ingat teman SD kita atau teman SMP kita, entah di mana kita punya kenangan dengan dia, mungkin pahit, sedih, getir bersama, doakan dia Pak, meskipun udah nggak ketemu. Nah itu zikrullah itu, zikrullah. Jadi bukan hanya ya Allah begini, ya Allah kasih dia di mana, tapi langsung doakan, ya Allah sehatkan dia, ya Allah akhirkan dia husnul khatimah, ya Allah pertemukan kami di surgamu ya Allah. Tapi di dalam hati. Nah kalau di mulut nanti kita bisa capai ya Pak. Karena hati kita lebih banyak harus berzikirnya. Wadkurullah katsiran. Dan nanti kalau kita sudah pada derajat ini Pak, ketika keluar dari sini melihat apa langsung doa. Dan ada janji Allah Pak. Janji Allah lewat baginda Nabi, pernah disampaikan baginda Nabi, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di mana tidak ada perlindungan lain. Yang dimaksud kurang lebih adalah ketika kita di padang mahsyar, malaikat maut menjemput kita kapan kita nggak tahu. Kita berharap husnul khotimah, kapan waktunya yang nggak tahu. Umur tidak jaminan. Yang lebih lama, lebih sepuh akan dulu belum tentu. Yang lebih muda pasti belakangan belum tentu. Itu rahasia Allah. Setelah masuk kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan fi yaumil mahsyar. Di situ begitu kondisi panas banget, dan akan salah satu dari 7 golongan itu akan dilindungi oleh Allah. Yang pertama imamun adilun. Tapi yang terakhir Pak, yang terkait dengan tema kita adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Ini masya Allah. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, kesunyian. Sunyi itu bukan berarti di tempat yang sunyi, Pak. Belum tentu. Sunyi itu di mana dia bisa khusyuk. Kanan kirinya menjadi alat zikrullah itu kesunyian. Dia mengingat Allah. Fafadat ainahu, kemudian mengembang, Pak. Air mata di matanya itu mengembang. Dia nangis. Gak ada orang tahu. Dia nangis sendiri. Gak harus ketika sholat. Gak harus ketika kita mengindra tadi. Ketika kita mengindra, melihat seseorang, mendengar seseorang, atau ingat seseorang, atau kita mencium bau sesuatu, lantunkan doa terbaik, doa yang paling bagus untuk dia, untuk orang-orang yang kita indra tersebut. Dan serius Pak doanya, nggak boleh biar malaikat doain kita, enggak. Kita inginnya apa? Ikut perintah Nabi. Dia doain dan usahakan latih terus sehingga bisa memunculkan air mata di mata kita. Kalau keluar air mata Pak, kita akan dijamin sama Allah lewat tadi hadis Nabi, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Kita akan menjadi yang ke-7 itu. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Ya. Masya Allah. Orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian dia menangis. Atau kalau nggak mau menangis keluar berjujuran, ya mengembang air matanya itu Pak. Dan saya pernah cek itu Pak, karena ketika saya menyelesaikan S3 itu kadang-kadang saya nggak tidur malam. Sering ya nggak tidur malam, dari jam 7 sampai jam 7 pagi lagi di depan laptop tuh Pak. Ya berhenti makan, minum, sholat. Dan ketika sholat saya sering nangis. Dan ternyata saya cari di internet tuh air mata. Masya Allah dasar air mata itu, dia bisa menjadi pembunuh bakteri Pak. Ya, bisa untuk pelumas mata biar nggak kering. Dan bisa menguatkan
atau menambah kekuatan hormon-hormon positif yang akan melawan hormon kortisol yang negatif, sehingga dia bisa damai, bisa bahagia gitu. Masya Allah. Itu kalau kita sering nangis, tapi nangisnya karena syukur tadi, bukan meratapi nasib. Gitu. Jadi bukan meratapi nasib, karena syukur. Masya Allah. Dan itu saya rasakan nikmatnya luar biasa. Ya, nikmatnya. Maka nanti ketika kita mengindra sesuatu, nggak ada orang tahu, paksa. Ada sebuah hadis, kalau kamu berkomunikasi dengan Allah, berdoa dengan Allah, usahakan sampai kamu menangis. Kamu nggak bisa, paksain. Coba, Masya Allah. Itu kata Nabi. Ya, nah, paksain itu gimana, Masya Allah. Kenapa? Karena hati kita mungkin masih keras, nggak bisa ya menangkap bagaimana karunia Allah begitu besar, tanda-tanda Islam itu begitu luar biasa. Dan yang paling sering nangis ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya begitu lembut. Nah, kita masih Masya Allah harus belajar terus. Nah, sambungkan kepada Allah, kemudian doakan, dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah M, muliakan, Pak. Muliakan. Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. 159 Ali Imran. Nah, Masya Allah, itu karakternya Nabi, memuliakan. Nabi, lemah lembutnya Nabi itu membuat kayak magnet gitu. Orang datang, orang pengen denger, orang cinta, musuhnya pun mau melawan itu berat. Karena Rasulullah gimana? Pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman seseorang di antara kalian tidak dianggap oleh Allah, tidak sah gitu kalau bahasa kasar kita, sebelum kalian mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri, diri kalian sendiri loh. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita sama musuh itu gak boleh benci, Pak. Tapi harus melawan kalau memang kondisinya perang gitu. Tapi mentalitas kita gak boleh mentalitas benci. Apalagi gak musuh, mau dia muslim mau non muslim, gak ada alasan untuk membenci. Tadi itu fabima rahmati minallah. Ya. Bagaimana cara memuliakan itu? Dalam surat Al-Imran 159, fa'fu anhum, maafin dia. Ayo, ada orang-orang yang pernah berbuat salah ke kita, maafkan tanpa syarat. Jadi nggak usah pakai syarat. Lo gue maafin kalau lo mau traktir gue atau apa gitu. Lo gue maafin kalau lo gini, enggak, tanpa syarat. Fa'fu anhum. Dan berikutnya apa cara memuliakan? Wastaghfir lahum, mintakan ampun dia pada Allah. Loh, ini kan tadi mendoakan tadi berkaitan tuh. Ya, bisa jadi yang kita lihat, kita doakan itu pernah bersalah kepada kita. Mungkin istri kita, suami kita di dalam keluarga, ya Allah istriku ini gimana ngajinya terus majelis taklim ibu rame, tapi kan suaminya kasar banget gitu misalnya tuh. Misal, sini nggak ada Pak ya, nggak ada beda. Masya Allah. Mohon maaf segera saya selesaikan ya. Ini kayaknya biar peringatan. Nah, kenapa Pak? Ketika istri kita begitu tuh sebenarnya Allah ngasih kesempatan kita berzikir dengan cara apa? Mendoakan dia, memintakan ampun pada dia. Doa, tanggung jawab kita itu. Kalau istri kita masuk neraka, tanggung jawab kita gimana? Kalau anak-anak kita masuk neraka, tanggung jawab kita gimana kan gitu? Makanya doakan, ya Allah ampuni istriku ya Allah. Dia meskipun ngaji berkali-kali, seminggu bisa 3-4 kali ya Allah, kata-kata kasar itu mungkin dia belum, kau buka hatinya, kau buka hatinya ya Allah, maafin dia, jangan siksa dia ya Allah. Pernah nggak gitu Pak sambil nangis gitu? Coba ya nangis jangan di hadapan dia, tambah marah nih. ya di lain waktu lah atau di tempat lain di mana beliau nggak ada, istri kita nggak lihat gitu. Memang kadang menasihati istri atau menasihati suami, menasihati anak itu nggak mudah. Karena nggak mudah, pahalanya besar. Karena besar, tanggung jawabnya juga besar. Itu rezeki itu, Masya Allah.
Jadi kita memintakan ampun orang lain itu penting, Pak. Jangan malah disyukurin. Disyukurin gimana ya? Disyukurin itu diperonjotin gitu ya. Udah biar tuh ya nanti tabrak kereta gitu ya. Semoga ya, tabrakan motornya. Semua punya motor ya blong gitu. Apa suaranya apa? Enggak boleh. Disumpahin gitu, seperti disumpahin. Nah, jadi Masya Allah Pak, itu yang dilakukan Nabi Pak. Makanya Nabi dahsyat, rezekinya berlipat. Ya begitu modelnya. Ya, Masya Allah luar biasa. Nah, maafkan, mintakan ampun, wasyawirhum fil amr, dan ajak ngobrol, musyawarah itu wasyawirhum. Jangan tutup pintu komunikasi. Jangan pasang plang sehingga kita nggak bisa ngobrol dengan dia. Itu caranya. Ya. Jadi kita ngobrol ke siapapun, orang yang menyakiti kita, yang berbeda pilihan pilpres, beda pilihan pilkada, tak masalah. Harus kita wasyawirhum fil amr, harus berkomunikasi. Itu dakwah yang dilakukan Nabi. Kenapa? Tadi kalau kita runutkan rumusnya, inilah yang menyebabkan rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jazakumullah. Itu mungkin kurang lebihnya. Saya coba cek berapa menit. Udah 1 jam 1 jam lebih ya. Mohon maaf kalau kelebihan. Tadi 45 menit kata Ustaz Hamdi tadi. Ya, jazakumullah. Moga ada pertanyaan Pak, mungkin 1, 2 boleh. Ya, 1, 2, 3 boleh. Karena kadang-kadang amalinya dianggap susah, padahal enggak kan. Tinggal main hati doang, nggak pakai fulus. Jadi kita ngamalin nggak pakai fulus. Yang biasa sedekah biasa pakai lanjutkan biasa, infak biasa tuh ditambah itu syukur totalitas plus SDM. Sambungkan ke Allah, doakan dengan doa terbaik, M-nya muliakan orang lain. Jangan mentang-mentang dia nggak pernah sekolah kita hina dengan kata-kata yang kasar, nggak boleh. Ya, nggak akan dilipat sama Allah. Itu ya. Oke, sambungkan kepada Allah atau self talk bidzikrillah ya. Saya istilahkan biasanya begitu, self talk bidzikrillah kalau ilmu psikologinya, tapi sambungkan yang paling mudah, sambungin kepada Allah. S-nya, D-nya doain, M-nya muliain, ini semua atau muliakan. Jadi meskipun kita punya pangkat, punya jabatan, dulu pernah hebat, jangan pernah menghina yang dulu di bawah kita. Apalagi yang sekarang di bawah kita. Jangan pernah. Itu enggak benar, enggak baik dan akan tidak bisa melipat gandakan rezeki. Moga ada Pak? Cukup. Oh, ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol. Oh, siap. Jazakumullah, insyaallah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan, bisa syukur mau suka maupun duka, mau untung maupun rugi. Karena sebenarnya tidak ada yang sia-sia, hanya kita tidak mampu menangkap isyaratnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menyambungkan setiap apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita rasakan lewat kulit kita, bahkan yang terbesit dalam hati kita, untuk senantiasa disambungkan kepada Allah, agar Allah mudahkan kita untuk ringan mendoakan orang-orang yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, bahkan mungkin yang terpikir di hati kita doakan dengan doa-doa terbaik, agar Allah memudahkan kita untuk memuliakan siapapun, ya, mau musuh, mau kawan lawan, siapapun yang pernah nyakitin kita, pernah membantu kita, tidak masalah, semuanya harus kita muliakan. Karena itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan berikan pahala yang besar, rezeki yang berlimpah, berlipat ganda. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu likum li wa lakum jami'an insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.